Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai kurikulum 2013 yang beranggotakan saya sendiri, Arifah Fajrania Cornelia dengan Ayu Widianti. Saya akan menjelaskan pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu karir yang berarti berlari dan curere yang artinya tempat berpacu. Dalam bahasa Latin, kurikulum semula berarti a running cushion or cushion, especial a career cushion. Dan terdapat pula dalam bahasa Prancis career yang artinya to run, berlari. Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. Kebijakan perubahan kurikulum 2013 didasarkan pada tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam rangka menyiapkan generasi yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Kebijakan kurikulum 2013 dimaksudkan untuk menyempurnakan berbagai kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran yaitu ada 5. Yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik. Jadi, kegiatan belajar mengajar dipusatkan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu mengembangkan kreativitas peserta didik. Kegiatan belajar mengajar bertujuan untuk meningkatkan kreativitas yang ada di dalam diri peserta didik, sehingga akan terus berkembang. Yang ketiga yaitu menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang. Mengapa diciptakannya kondisi menyenangkan dan menantang? Karena jika peserta didik merasa pembelajaran menyenangkan dan menantang akan meningkatkan tingkat kemauan peserta didik untuk belajar. Yang keempat yaitu bermuatan nilai, estetika, logika, dan kinestika. Yang kelima yaitu menyediakan kondisi pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, konseptual, efektif, efisien, dan bermakna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelemahan yang dapat diasumsikan dengan kurikulum 2013, yaitu yang pertama, perencanaan kurikulum telah salah mengidentifikasikan suatu masalah. Yang dimaksud adalah guru tidak mampu merancang silabus, maka diciptakan kurikulum 2013 yang sama merata di semua sekolah dengan silabus yang sama. Yang kedua, seperti pakaian satu ukuran. Kurikulum baru ini bisa cocok untuk satu sekolah tetapi belum tentu cocok untuk sekolah lainnya. Hal yang dimaksud ini adalah tidak semua sekolah dapat menyesuaikan kurikulum 2013 karena tidak semua sekolah memiliki fasilitas dan siswa yang sama. Yang ketiga yaitu guru tidak dipercaya menyangkut kreativitas mereka dalam mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan konseptual dan kebutuhan-kebutuhan unik di setiap daerah. Jadi, dalam kurikulum ini diasumsikan bahwa guru diatur dengan silabus dalam kegiatan belajar mengajar. Saya juga akan menjelaskan teknik penilaian. Teknik penilaian dibagi menjadi penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi pengetahuan, penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian kompetensi sikap biasanya melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan jurnal.
Yang kedua, penilaian kompetisi pengetahuan biasanya melalui tes tertulis, tes lisan, dan penguasaan. Yang ketiga, penilaian kompetensi keterampilan. Biasanya melalui tes praktek, proyek, dan portofolio. Selanjutnya ada karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, ada mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap, spiritual, dan sosial, di mana siswa tersebut akan memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi dan kreativitas kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotoriknya. Lalu yang kedua ada sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar. Di sini di mana peserta didik itu menerapkan apa yang mereka pelajari yang ada di sekolah dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajarnya. Lalu yang ketiga ada mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilannya serta menerapkannya di dalam berbagai situasi di sekolah maupun di masyarakat. Lalu, yang keempat ada memberi waktu yang cukup luas atau leluasa. Nah, itu tuh untuk mengembangkan berbagai sikap, mau itu pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kurikulum 2013 itu lebih menekankan pada pengembangan sikap pengetahuan dan keterampilannya. Serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat, sehingga siswa menciptakan sumber daya manusia yang dapat menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi. Selanjutnya ada isi dan struktur kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini yang terkait dengan standar isi mengurangi jumlah mata pelajarannya, tetapi menambah jumlah jam pelajaran untuk setiap mata pelajarannya. Yang pertama ada proporsi kompetensi untuk tiap jenjangnya. Pembahasan tentang rambu-rambu ketercapaian kompetensi yang terdiri dari 4 ranah sikap, yaitu ranah sikap spiritual, ranah sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan dalam kurikulum 2013 masih sangat terbatas. Lalu yang kedua ada kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam dan diarahkan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Proses pendidikan pada kurikulum 2013 ini memberi kesempatan kepada para peserta didiknya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Lalu yang ketiga ada kurikulum 2013 menambah jumlah jam pelajaran. Nah, kurikulum 2013 ini memiliki misi untuk meningkatkan kinerja pendidikan. Rancangannya adalah dengan menambah jam pelajaran, karena untuk meningkatkan kompetensi tidak cukup waktu jika hanya menyediakan waktu seperti pada kurikulum sebelumnya. Nah, penambahan jumlah jam mata pelajaran itu tidak bertentangan dengan hak-hak hidup peserta didik. Selanjutnya ada pendekatan kurikulum 2013. Nah, dalam kurikulum 2013 ini materi pelajaran dikemas dalam bentuk tematik dan diajarkan melalui pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini mendapatkan rekomendasi dari UNESCO terkait dengan konsep The Four Pillars of Education menurut Taylor 1996, yaitu belajar untuk tahu, belajar untuk melakukan sesuatu, belajar untuk hidup bersama sebagai aktivitas dasar berpartisipasi dan bekerja sama dengan orang lain dalam keseluruhan aktivitas kehidupan manusia. Yang terakhir ada model-model pembelajaran pendukung kurikulum 2013. Yang pertama ini pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning. Nah, model pembelajaran ini berdasarkan masalah yang merupakan model pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan otentik, yaitu penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. Dalam model ini, siswa mengerjakan